Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti kita ketahui, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman ya. Beliau adalah Nabi untuk seluruh umat. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang hanya untuk kepentingan umat tertentu ya. Misalkan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel ya. Atau misalkan Nabi Sulaiman juga untuk Bani Israel. Dan ada nabi-nabi yang memang tidak disebutkan dalam Al-Quran ya, karena menurut hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada 124.000 nabi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat, maka sebenarnya Nabi Muhammad punya mukjizat yang sebenarnya jauh lebih besar daripada nabi-nabi lain. Memang kita seringkali ya melihat bahwasanya nabi lain kelihatan mukjizatnya, seperti Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bahkan bisa membelah lautan sehingga lautan terbelah dan orang bisa melewati lautan tersebut dengan selamat. Atau misalkan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan banyak orang yang kena penyakit ya, dan sebagainya. Namun sebenarnya kalau kita teliti, mukjizat Nabi Muhammad itu lebih besar dan lebih banyak ya. Nah, hanya saja karena Nabi Muhammad itu lebih fokus pada dakwahnya, sehingga orang-orang Islam itu lebih memperlihatkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dan terbukti ya, ilmu Nabi Muhammad itu dituangkan dalam hadis-hadis dan juga wahyu yang langsung diturunkan dari Allah itu ada di Al-Quran. Semuanya lengkap, membahas berbagai hal dari sisi kehidupan manusia. Padahal dakwahnya hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ketika 13 tahun di Mekah, sebenarnya yang disampaikan Rasulullah tidak sebanyak ketika di Madinah yang hanya 10 tahun. Terbukti di Mekah surat-suratnya itu pendek dan ayat-ayatnya juga tidak banyak. Tapi di Madinah, karena umat Islam sudah siap, maka di situ diturunkan surat-surat yang panjang dan ayat-ayatnya juga banyak, puluhan bahkan ratusan ya, seperti itu ya. Nah, perbedaan dengan nabi lain, kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya sampai sekarang masih bisa dilihat. Sekarang adalah zaman ilmu sains. Maka mukjizat Nabi Muhammad pun ternyata membahas masalah sains. Ada sekitar 1000-an ya ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang sains, dan sekitar 800 sudah terbukti. Zaman dulu mungkin kurang terbukti karena orang-orang tidak paham ya itu. Bahkan sainsnya itu bisa melihat masalah angkasa ya itu, bisa melihat misalkan masalah biologi dan lain-lain ya. Kalau zaman dulu mukjizat Nabi Muhammad itu dilihat oleh orang Arab ini sebagai sesuatu yang bukan buatan manusia. Karena di masa waktu itu, di zaman jahiliyah di negara Arab, itu mereka sangat terkenal dengan ilmu-ilmu syairnya. Orang bisa dimotivasi dengan syair, orang bisa bergerak karena syair, orang bisa dipengaruhi karena syair. Namun ketika membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, mereka melihat, oh ini bukan buatan manusia. Mereka bisa membedakan persis karena mereka banyak yang ahli dalam bidang syair. Walaupun begitu masih banyak orang-orang yang mengetahui bahwasanya ini bukan buatan manusia, tapi tetap saja tidak mengikuti Rasulullah karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah, maka hidayah itu sangat mahal, datangnya dari Allah. Nah, kembali kepada mukjizat ya gitu. Nah, ilmuwan banyak yang tahu bahwasanya besi itu merupakan logam yang tidak biasa. Ini tidak mungkin diciptakan di bumi. Itu berdasarkan penelitian. Ya, berdasarkan penelitian oleh ahli kimia bahwasanya besi itu tidak mungkin tercipta di bumi. Nah, terciptanya di langit. Dan itu memang betul, ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya dan kami turunkan besi ya, padanya terdapat banyak manfaat bagi manusia. Itu dalam surat Al-Hadid ya itu. Nah, seperti misalkan lagi ya, banyak ya dalam bidang ilmuwannya, misalkan ada lautan yang bisa airnya tidak bercampur ya, ada suatu garis gitu ya. Nah, sebelah sini warnanya hijau, sebelah sana warnanya biru dan sebagainya ya itu. Bahkan ada juga sungai-sungai di bawah laut ya, di mana airnya tawar ya gitu. Nah,
Padahal itu kalau pakai ilmu fisika yang sederhana nggak mungkin itu. Karena kalau air sudah ada garamnya itu maka massa jenisnya pasti lebih besar. Harusnya dia berada di bawah. Tapi dengan kuasa Allah ternyata bisa ada air tawar yang ada di bawah air laut ya, tanpa ada perantara dan airnya tidak bercampur. Itu semuanya dibahas di Al-Qur'an. Banyak lagi ya, seperti misalkan ya gitu bahwasanya angin bisa mengawinkan tumbuhan ya gitu. Nah, secara logika manusia biasa ya sulit ya gitu. Nah, tapi ternyata ya serbuk sari ya atau sel jantannya itu ya itu tertiup angin dan akhirnya jatuh di putik ya, terjadilah pembuahan ya seperti itu. Jadi itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu semuanya ya, dan masih banyak yang lagi ya gitu. Ada memang yang belum terkonfirmasi karena mungkin ilmu pengetahuan belum nyampe ke situ ya. Nah, ada sekitar 200-an yang belum terkonfirmasi karena memang ilmu pengetahuan belum sampai. Nah, seperti misalkan zaman dulu ya, Galileo pernah dihukum oleh gereja karena mengatakan bahwasanya bumi beredar mengelilingi matahari ya. Namun Al-Qur'an tidak membahas itu ya. Nah, Al-Qur'an hanya membahas matahari beredar pada garis edarnya. Orang-orang zaman dulu mungkin mengira ya matahari terbit dari timur, terbenam di barat, beredar pada garis edarnya ya gitu. Nah, ketika diketahui bumi mengelilingi matahari, ya orang Islam tidak pernah berniat untuk mengubah Al-Qur'an. Ya sudah, kalau begitu ya gitu aja. Ternyata sebenarnya memang bumi yang mengitari matahari. Ternyata matahari pun beredar pada garis edarnya, yaitu mengelilingi galaksi ya. Nah, seperti itu ya. Dan buminya nanti ngikuti ya gitu, seperti itu. Dan ada tambahan lagi, masing-masing beredar pada garis edarnya ya. Makanya bulan mengelilingi bumi, sementara buminya mengelilingi matahari ya, dan sebagainya. Mataharinya mengelilingi galaksi, mungkin di luar ada yang mengelilingi lagi karena ilmu pengetahuan belum sampai ke situ ya, bisa jadi ya itu. Nah, tapi itulah ya, karena Al-Qur'an merupakan kalam dari Allah yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, maka seperti itulah hebatnya ya gitu. Kalau misalkan Nabi Isa ya katakanlah bisa menyembuhkan 5.000 orang ya yang kena penyakit apa itu kusta atau apa penyakit dan sebagainya. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun ya seringkali menyembuhkan orang walaupun mungkin nggak pernah langsung dalam jumlah massal ya. Nah, tapi ada satu hal yang unik juga ya, seusai perang Tabuk misalkan, para sahabat kehabisan air. Akhirnya mereka disuruh mendatangi Rasulullah dan dari jari-jari Rasulullah itu bisa keluar air. Bukankah itu suatu mukjizat yang luar biasa? Karena waktu perang Tabuk jumlah orangnya adalah 30.000, semuanya bisa mendapatkan air ya. Atau bahkan dalam perang Khandaq juga ya gitu. Ketika itu mereka sudah nggak punya makanan, ternyata ada salah satu sahabat yang pulang dan menyembelih kambing ya. Kambingnya pun nggak besar, akhirnya mengundang Rasulullah dan beberapa orang saja untuk ikut makan. Ternyata Rasulullah mengundang semuanya ya, sekitar 3.000 orang ya. Nah, 3.000 orang itu diundang dan akhirnya apa? Yang ketika diambilkan dari bejana itu makanan, ternyata makanannya tidak habis-habis sampai semua orang kenyang. Itulah mujizat Nabi Muhammad. Bahkan ada mujizat yang terkonfirmasi ya. Saat ini kalau diteliti bulan, ternyata bulan itu pernah terbelah, dan itu adalah salah satu mujizat Nabi Muhammad, yaitu ketika ditantang oleh kaum kafir Quraisy untuk membelah bulan, ternyata Rasulullah mampu. Sebenarnya bukan Rasulullah yang mampu, semuanya atas izin Allah ya. Dan masih banyak ya mujizat-mujizat Nabi Muhammad yang lain. Oke ya, kalau saya bahas mungkin nggak cukup. Demikian tadi ulasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.